Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ben Najib Sarip. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu perkembangan peserta didik yaitu Ibu Rita Aryani, MM. Langsung saya lanjut ya. Oke, yang pertama, definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah secara fisiologis hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi, proses dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Dan adapun definisi perkembangan. Perkembangan adalah serangkaian progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman bekerja dalam suatu proses perubahan yang berkenaan dengan aspek-aspek fisik dan psikis atau perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu mulai dari masa konsepsi sampai mati. Nah, adapun juga perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek fisik maupun psikis. Yang pertama adalah perubahan yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Menurut Susilo Windardini pada tahun 1995 menyatakan bahwa perkembangan individu tidak berlangsung secara otomatis, tetapi perkembangan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama hereditas, yang kedua lingkungan, yang ketiga kematangan fisik dan psikis, yang keempat ada aktivitas anak sebagai subjek bebas berkemauan. Dalam arti, anak bisa mengadakan seleksi, bisa menolak dan menyetujui serta mempunyai emosi. Berikut adalah beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah masa perkembangan yang cepat, yaitu pada anak terjadi pertumbuhan yang cepat dibandingkan perubahan-perubahan yang dialami spesies lain. Yang kedua adalah proses sebagai penelitian yang mencoba memahami perilaku orang dewasa yang kompleks. Berpendapat bahwa mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat masih sederhana akan sangat berguna. Yang ketiga adalah nilai yang diterapkan. Penelitian tentang tahap awal perkembangan sosial secara relevan berkaitan dengan orang tua, tentang perannya dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan tentang strategi pemecahan masalah pada anak akan memberikan informasi berharga tentang metode belajar yang baik. Yang keempat adalah masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk yang mengagumkan dan penuh teka-teki serta menarik dikaji. Dan adapun aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Sejak awal tahun 1980-an, semakin diakuinya pengaruh keturunan genetik terhadap perbedaan individu. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, perilaku genetik yang mendukung pentingnya pengaruh keturunan menunjukkan tentang pentingnya pengaruh lingkungan aspek. Nah, aspek-aspek apa aja sih yang mempengaruhi faktor genetik? Menurut Santrok, pada tahun 1992, banyak aspek yang dipengaruhi faktor genetik. Para ahli genetik menaruh minat yang sangat besar untuk mengetahui dengan pasti variasi karakteristik yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu kecerdasan dan temperamen, merupakan aspek-aspek yang paling banyak ditelah yang dalam perkembangan dipengaruhi oleh keturunan. Nah, adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu sebagai berikut. Tahap yang pertama, masa sensori motor pada usia 00 sampai 2,5 tahun, yaitu masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik
untuk mengenal lingkungannya. Yang kedua, masa operasional pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Ciri khasnya masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili sesuatu yang tidak ada. Tahap ketiga, masa konkret operasional pada umur 7 tahun sampai 11 tahun. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, menganalisis sesuatu, yang kedua negasi, mengingkari sesuatu, yang ketiga adalah reprokasi, mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Dan tahap keempat adalah masa operasional pada umur 11 sampai dewasa. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama faktor internal, kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Pada masa pembentukan sel-sel tubuh, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi janin, di samping keunikan yang telah ada pada orang tuanya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Lingkungan fisik, lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Dan yang kedua adalah lingkungan non-fisik. Faktor non-fisik meliputi beberapa macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan dengan presentasi ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.